Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جزاك الله خيرا. شكرا. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. فيا معشر المسلمين والmuslimat, bapak-bapak, sepuh, demikian ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Assalam yang mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapat rahmat dari Allah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mudah-mudahan berberkah ini, di salah satu taman dari taman-taman surga, untuk menimba ilmu agama yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan tentunya manfaat untuk kita nanti bila telah di negeri akhirat. Salawat serta salam mari kita awali pertemuan ini untuk memanjatkannya bagi junjungan kita tauladan umat yang terbaik, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah dengan keutamaannya mengumpulkan kita dengan beliau kelak di dalam surga. Berjumpa bersama dengan Rasulullah. Itu idaman kita semua. Betul? Insyaallah. Perbanyak salawat jemaah. Mudah-mudahan di antara hal tersebut menjadi sebab mendapat keutamaan. Kita lanjutkan pembahasan tafsir masih terhadap surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamilah yang telah memberimu nikmat yang sangat banyak, Al-Kautsar. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu dia akan terputus. Al-Kautsar 1 sampai 3. 3 ayat. Termasuk surat yang pendek dalam Al-Qur'an. Dari beberapa surat yang lain yang juga berjumlah 3 ayat. Ayat yang pertama sebagaimana yang telah kita ikuti bersama di pertemuan yang telah lalu, beberapa pelajaran telah kita jelaskan darinya. Kita telah terangkan tentang tafsir para ulama kita terhadap Al-Kautsar. Oh, para ulama menafsirkan Al-Kautsar itu ada 2 penafsiran.
Al-Kautsar. Penafsiran yang pertama, apa Al-Kautsar? Nikmat yang banyak. Al-Kautsar penafsiran yang kedua, iya, danau atau telaga atau bahkan sungai untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di surga. Yang dalam riwayat disebutkan ya, luasnya sejauh mata memandang, jumlah gelas yang akan diminum darinya seperti jumlah bintang di langit. Dan seluruh umat yang diberi keutamaan oleh Allah akan minum di sana tanpa ada yang merasa kekurangan sedikit pun. Dan bila minum darinya tidak akan pernah merasa kehausan lagi. Keutamaan yang luar biasa. Baik, ada pembahasan tersendiri terkait dengan telaga atau danau Al-Kautsar untuk Nabi ini sallallahu alaihi wasallam di beberapa referensi yang lain. Kemudian dari ayat yang pertama juga kita telah mendapat pelajaran dari penafsiran ulama ahli tafsir tentang bila dipahami Al-Kautsar ini dengan penafsiran nikmat yang banyak. Pelajaran yang kita telah dapatkan di pekan yang lalu bahwa nikmat yang banyak yang paling Allah Subhanahu wa taala inginkan nikmat terkait apa? Perkara agama. Perkara agama. Ini pelajaran penting ya. Bapak Ibu yang saya muliakan dan saya ulangi sedikit lagi. Ketika Allah sebutkan sungguhnya kamilah yang memberi engkau wahai Muhammad Al-Kautsar nikmat yang banyak. Allah sebut Nabi itu telah diberi nikmat yang banyak. Kalau kita lihat kenyataannya, ternyata Nabi itu miskin. Bahkan Nabi itu punya hutang. Bahkan Rasulullah SAW meninggalkan hutang dari orang Yahudi yang beliau pernah menggadaikan baju besinya, nggak sempat dan nggak mampu membayar. Kecuali setelah beliau meninggal dibayarkan oleh keluarga beliau. Miskinnya luar biasa Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata istri-istri beliau pernah 3 hari 3 malam cuma makan 2 yang hitam saja, kurma sama air. Tidak lebih dari 3 hari 3 malam. Ya, betapa minimnya kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah sebut kami telah memberi engkau nikmat yang kontradiksi nggak ini? Tidak kontradiksi. Nikmat yang diinginkan di sini nikmat terkait dengan agama akhirat. Dan ini jelas ya bahwa pada diri Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat terkait dengan perkara agama sungguh tiada tanding. Ya. Tak terkalahkan. Allah memberi beliau kenabian, Al-Qur'an, kemuliaan akan ketakwaan, kesolehan dan seterusnya dari hal-hal berupa kebaikan dalam agama. Di sini pelajarannya adalah agar kita juga hendaknya memandang nikmat yang paling utama dari sekian banyak nikmat yang Allah beri kepada kita adalah nikmat terkait dengan agama. Pandanglah itu. Agar kita tidak hanya memandang nikmat itu hanya terkait dengan urusan dunia. Ketika kita mendapatkan diri kita bisa sholat, bisa berzikir, oh itu nikmat yang luar biasa. Yang paling Allah Jalla wa'ala inginkan. Nikmat terkait dengan akhirat. Dan pelajaran yang lain juga, jangan terlalu khawatir dengan kurangnya perkara-perkara keduniawian. Karena Allah Jalla wa'ala tidaklah memandang itu sebagai sesuatu yang patut untuk dihargai. Ya, karena Allah juga berikan nikmat duniawi kepada orang yang enggak beriman. Ya tidak? Orang yang enggak sholat sama sekali, enggak pernah datang di masjid. Mungkin bahkan dia lebih banyak nikmat dunia dibanding kita yang rajin ke masjid. Ya tidak? Apakah itu dikatakan nikmat yang Allah inginkan untuk dia sehingga dia termasuk mendapat kemuliaan? Tidak. Ya, karena nggak ada bedanya dengan orang kafir, bahkan juga nggak ada bedanya dengan binatang. Binatang kan juga Allah beri nikmat duniawi. Maka ini pelajaran yang paling berharga dari pertemuan kita yang telah lalu. Kita lanjut ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Allah firman yang artinya maka
tunaikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, para ulama menjelaskan bahwa pada ayat yang kedua ini Allah awali dengan huruf fa. Fasolli. Fa, huruf fa di sini dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan huruf fa sababiyah. Huruf fa yang didatangkan dalam kalimat karena ada sebuah sebab. Huruf fa yang didatangkan karena ada sebuah sebab. Ketika kalimat setelahnya maka salatlah. Fa di sini bermakna maka salatlah. Artinya perintah untuk salat ini karena ada sebab. Dan sebabnya adalah kalimat sebelumnya, yaitu pengingatan atau penyebutan akan nikmat yang banyak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkurbanlah. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, di ayat yang kedua ini terdapat sejumlah penafsiran para ulama dan itu juga merupakan pelajaran bagi kita untuk kita perhatikan bersama. Yang pertama, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua ibadah. Salat dan kurban. Salat dan apa? Kurban. Salatlah dan berkurbanlah. Dari sekian banyak ibadah yang lain, Allah menyebut dua ibadah ini. Salat dan berkurban. Maka kata para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan selain beliau, ini di antara dalil yang menjelaskan akan betapa agungnya dua ibadah ini, salat dan kurban. Dan betapa eratnya hubungan dua ibadah ini. Memiliki korelasi yang sangat erat. Salat dan kurban. Korelasinya adalah dua ibadah ini mengandung pengorbanan. Mengandung pengorbanan. Kata korban sendiri dari kata kurban sebenarnya. Dua kata yang memiliki makna yang mirip. Kalau salat kata para ulama adalah ibadah yang mengharuskan ada pengorbanan lahir dan batin. Lahir dan batin. Karena tidak akan pernah bisa salat kita dengan sebaik-baiknya salat kecuali harus ada yang dikorbankan. Dan di antara yang paling pertama dikorbankan untuk bisa salat dengan baik adalah perasaan hawa nafsu dan rasa malas yang harus dilawan. Ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang menyenangkan kita, selera kita, hawa nafsu kita, tiba waktu sholat, kita harus memilih. Ya, nonton bola atau sholat nih. Ya, nonton drama Korea atau sholat nih, kalau anak muda. Harus dikorbankan untuk memilih sholat. Makanya para ulama mengatakan bahwa sholat itu harus mengorbankan dua. Mengorbankan perasaan dan mengorbankan bahkan kebendaan keduniawian yang ada. Di saat tiba waktu sholat. Ini luar biasa ya. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Bapak Ibu yang ternyata dimudahkan oleh Allah untuk mengutamakan sholat. Itu nikmat luar biasa. Sadarilah Bapak Ibu yang saya muliakan. Sadarilah karena tidak gampang itu sebenarnya. Tidak ada yang bisa kecuali yang Allah mudahkan. Maka bersyukurlah kepada Allah akan nikmat ini. Ada orang di luar sana nggak ada alasan, bukan sakit, sehat kakinya, bisa berdiri, nggak bisa dia. Walaupun tetangga dengan masjid, cuma berjarak 1, 2, 3, 5 meter dengan masjid, nggak bisa hadir bersama kita di masjid. Saya tanya, kira-kira penyebabnya apa? Malas. Tuh, ibu-ibu di belakang langsung bisa menjawab.
Sebenarnya penyebabnya bukan itu, Ibu. Yang paling utama adalah Allah tidak memilihnya untuk mendapat kebaikan ini. Ya tidak? Allah tidak memilih dia. Makanya ini nikmat yang luar biasa. Kemudian berkurban. Kurban juga ibadah yang sangat agung. Karena mewujudkannya juga sama dengan sholat, harus ada yang dikorbankan. Dan dia sangat erat hubungannya dengan harta benda. Maka ini juga menunjukkan kurban adalah ibadah yang sangat agung. Sebab Allah sebut di dalam ayat ini, bergandengan dengan sholat. Sholat, Bapak Ibu yang saya muliakan, hanya sholatlah yang penetapan syariatnya dengan peristiwa apa? Isra Mi'raj. Yang Nabi langsung naik ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah meremehkan, mengabaikan, apalagi meninggalkan sholat tanpa alasan. Coba lihat dalam surat yang semua nanti akan ketemu suratnya. Al-Ma'un, Bapak Ibu mungkin sudah hafal. Allah tabaraka wa ta'ala saking memuliakan sholat, mencela orang yang bermalas-malasan terhadap sholat, bukan mencela orang yang meninggalkan sholat. Artinya kalau meninggalkan sholat lebih parah lagi, celaannya pasti lebih luar biasa lagi. Terhadap orang yang malas-malas dengan sholatnya, dia bukan tidak sholat, dia sholat tapi malas-malasan, menunda-nunda. Apa Allah sebut? Fawailun lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Itu kan arti kalimat ini. Fawailun lil musallin. Celaka orang yang sholat. Bukan celaka orang yang gak sholat. Loh kok orang sholat Allah laknat. Allah katakan celaka. Iya ini. Lihat keterangan setelahnya. Apa ayat setelahnya? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang terhadap sholatnya sahur, bermalas-malasan. Ini saking memuliakan sholat hadirin. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk betul-betul memuliakan sholat. Jangan bermalas-malasan terhadapnya. Maka celaka dan celakalah bagi yang mengabaikan, meremehkan sholat. Apalagi meninggalkannya tanpa alasan. Dan semoga Allah senantiasa memberi hidayah kepada kita untuk selalu memuliakan sholat. Baik. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, pelajaran yang kedua dari ayat yang kedua ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi untuk beribadah karena apa? Karena nikmat yang telah diberikan. Sehingga pelajarannya adalah di antara alasan kenapa kita harus beribadah adalah karena Allah yang selalu memberi nikmat. Kalau kita sadar akan kalimat ini atau pelajaran yang terkandung dari ayat ini, dua ayat ini, 1 dan 2, maka niscaya kita nggak ada alasan untuk meninggalkan ibadah. Nggak ada alasan untuk meninggalkan ibadah. Karena pelaksanaan ibadah itu sangat erat hubungannya dengan nikmat yang didapat. Sementara nikmat itu nggak pernah berhenti. Ya tidak? Nikmat yang Allah beri kepada kita pernah nggak berhenti? Pernah nggak berhenti? Nggak ada stopnya nikmat. Kalau nikmat di jenis tertentu, ya barangkali berhenti. Yang tadinya mungkin nikmatnya dapat makanan enak, nggak lagi dapat. Tapi nikmat keseluruhan, seperti misalnya nikmat menghirup udara yang sehat, nikmat waktu, nikmat Islam, nikmat iman. Oh ini kalau putus luar biasa kerugiannya. Nikmat-nikmat Allah secara global hadirin itu nggak putus. Di saat kita terjaga, di saat kita tidur, ya itu selalu diitari dengan nikmat Allah, ya tidak? Selalu diliputi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita kena musibah, masih ada nikmat Allah di situ. Di saat kita sedang terpuruk, masih ada nikmat Allah di situ. Selalu ada nikmat Allah pada diri kita. Nah, kalau kita sadar akan hal ini, ketahuilah Bapak Ibu yang saya muliakan bahwa
Allah Subhanahu wa taala melalui dua ayat ini menjelaskan kepada kita, beribadalah kepada Allah, kepada Dia yang selalu memberi nikmat kepada. Itu kurang lebih makna secara ringkas. Nah, kalau Allah menjadikan alasan Allah yang memberi nikmat kita, maka beribadahlah kepada Allah. Sekarang kalau begitu, ibadah nggak pernah kenal kata henti mestinya. Ya tidak? Mestinya. Ibadah itu nggak kenal kata henti. Karena nikmat Allah yang selalu ada pada kita. Ya. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini ayat yang kedua juga menjelaskan faedah lain kepada kita tentang salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah yang benar. Ini pelajaran selanjutnya dari ayat yang kedua ini. Ayat yang kedua ini menjelaskan kepada kita tentang tata cara atau cara bersyukur yang benar kepada Allah. Bapak yang nanya nggak hadir. Bapak siapa tempo hari? Hah? Pak Fikri. Nggak hadir beliau. Yang saya janjikan pekan ini akan saya terangkan pertanyaan beliau. Bagaimana bersyukur itu? Beliau pertanyaan begitu ya. Nah, ini dia penjelasannya. Ayat ini hadirin yang saya muliakan menjelaskan cara bersyukur yang benar. Yaitu dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang didapat. Sebenarnya cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang juga disebut oleh para ulama ada 4 rukunnya. Silakan diingat dengan baik. 4 rukun dalam bersyukur kepada Allah. 4 rukun. Kalau terpenuhi 4 ini, maka syukur, rasa syukur seseorang itu, rasa syukurnya kita barulah dianggap sebagai syukur yang Allah inginkan. 4 rukun. Yang pertama, al-i'tiraf. Disebut dengan al-i'tiraf. Al-i'tiraf artinya adalah meyakini sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa segala nikmat dan kebaikan hanya dari Allah tanpa terkecuali. Allah tegaskan hal ini di surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidaklah ada satu nikmat pun yang ada pada diri kalian kecuali itu hanyalah datang dari Allah. Ini yang pertama. Apa tadi jemaah? Al-i'tiraf. Pakai F. Pengakuan. Dengan meyakini sepenuhnya bahwa nikmat hanya datang dari Allah. Jadi kalau poin pertama ini nggak ada atau mungkin nggak sempurna, walaupun dia mengucapkan Alhamdulillah, 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 tidak dianggap bersyukur oleh Allah. Seorang berhasil dalam usahanya, dalam berdagangnya, tapi dalam hati yang dia yakini ini berhasil karena kepandaian manajemen saya. Karena kepandaian usaha saya. Inilah yang dilakukan atau yang dialami oleh Qarun. Qarun kan luar biasa tuh nikmat yang ada pada dirinya. Dia berkata, Allah abadikan ucapannya di surah Al-Qasas. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Semua anugerah yang ada pada diriku ini aku dapatkan karena kecerdasanku. Kata siapa? Qarun. Apa yang dia dapatkan? Ditenggelamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dia dan seluruh harta bendanya ke dalam muka bumi. Makanya sampai sekarang kalau ada ketemu harta, oh ini hartanya Qarun. Harta karun. Bahasa kita. Ya. Sampai sekarang hartanya Qarun ini. Jauh banget Qarun di Mesir sana, di Indonesia juga ada harta karun. Ditenggelamkan. Karena tidak al-i'tiraf. Maka jamaah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, mulai detik ini, yakinlah dan jagalah keyakinan bahwa tidak ada satu kebaikan pun, sekecil apapun itu, kecuali itu atas keinginan dan ketentuan dari siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita katakan sebagai sebab, bukan yang menentukan. Bedakan penggunaan bahasanya. Sebab. Saya sehat, alhamdulillah, dengan sebab minum vitamin, minum obat. Bukan yang menentukan. Jangan katakan saya sebab ini betul-betul ditentukan karena vitamin yang saya minum. Salah. Saya kenyang, ini betul-betul yang menentukan karena makan yang saya makan. Salah. Saya kenyang sebab karena saya makan. Dengan sebab saya makan, dengan sebab saya minum. Tapi yang menentukan adalah siapa? Allah. Ini penggunaan kalimat. Karena kenyataannya betapa banyak orang yang makan nggak kenyang-kenyang. Ya tidak? Ada tidak? Ada orang yang makannya banyak tapi nggak kenyang-kenyang. Kalau memang makan itu penentu kenyang, mestinya nggak ada yang namanya orang makan masih juga lapar. Ada orang yang berobat ke mana, ke sana kemari, ke mana ke luar negeri bahkan, ada juga yang nggak kunjung sembuh. Ya tidak? Betul? Itu menunjukkan bahwa berobat bukan penentu. Tapi hanya sebagai apa? Sebab. Karena sebab itu bisa iya, bisa tidak. Maka yakinlah dan jagalah keyakinan. Hanya Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Rukun yang kedua. Al-amalu bil lisan. Al-amalu bil lisan. Mengamalkan dengan lisan dengan dua bentuk. Ya. Rukun syukur yang kedua, mengamalkan di lisan atau ucapan dengan dua bentuk. Yang pertama dengan memuji Allah. Lisannya memuji Allah. Yang kedua dengan menceritakan nikmat itu kepada yang lain. Ini amalan lisan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Yang pertama memuji Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Dan Nabi SAW contohkan, mengucapkan alhamdulillahi alladzi bi ni'amihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat-nikmat dan karunia darinya sempurnalah amalan soleh. Memuji Allah. Ini amalan saya yang pertama ketika mendapat nikmat. Memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Amalan lisan bentuk yang kedua, menceritakan nikmat yang didapat kepada yang lain. Tapi dalam rangka memuliakan Allah. Mengagungkan Allah. Bukan dalam rangka tafakhuran. Berbangga-bangga. Bukan itu. Lain lagi itu ceritanya. Menceritakan kepada yang lain dalam rangka mengagungkan Allah. Allah perintahkan di surat Ad-Duha. Di akhir surat Ad-Duha. Bini'mati rabbika fahad. Dan terhadap nikmat Rabbmu, siarkanlah, ceritakanlah. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, anak saya lulus. Alhamdulillah. Demikian cerita kepada orang lain supaya sama-sama mengagungkan Allah. Itu niatnya. Dan ini termasuk bentuk atau wujud rasa syukur kepada Allah yang Allah perintahkan. Bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Rabbmu maka siarkanlah. Isya jam berapa Pak Ida? 18 menit. Rukun yang ketiga. Al-isti'anatu biha ala ta'atil mun'im. Yang ketiga rukun syukur adalah memanfaatkan nikmat untuk ketaatan kepada Allah. Memanfaatkan nikmat untuk ketaatan kepada Allah. Nah, ini dia yang terkait dengan tafsiran ayat kedua di surah Al-Kautsar yang kita bahas. Dalilnya tadi. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kamilah yang telah memberi engkau nikmat yang banyak, maka karena itu salatlah dan berkorbanlah. Karena nikmat itu salatlah, berkorbanlah. Artinya nikmat yang banyak tadi
Jadikanlah sebagai sebab agar engkau semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat dan dengan berkorban. Maka ini rukun syukur yang ketiga. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah itu Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa ibadahnya kepada Allah, luar biasa. Tidak ada yang mengalahkan ibadahnya beliau. Maka suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha ingin melihat Nabi salat malam, salat tahajud. Dan ternyata Aisyah jumpai Nabi sedang salat tahajud dan beliau perhatikan ya, bagaimana Nabi SAW betapa khusyuknya, seakan-akan bermunajah, berdialog dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kagumlah Aisyah radhiyallahu taala. Beliau tunggu sampai Nabi selesai. Di malam hari, di tengah malam. Maka ketika Nabi selesai dari sebagian sholatnya, dekatlah Aisyah, mendekat Nabi. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, limadha sana'ta hadha hatta tatafattara qadamak? Alaihissallahu qad ghafara laka ma taqaddama min wa ma ta'akhkhar min dhanbik." Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, kok sedemikian rupa ibadahmu sampai-sampai kaki engkau bengkak-bengkak, wahai Rasulullah?" Kata Aisyah, "Aku melihat kedua kaki beliau bengkak-bengkak kapalan." Kalau anggota badan yang mengalami kapalan, saya tanya nih jamaah, kira-kira sebabnya apa? Kira-kira sebabnya apa? Karena terlalu terbiasa, ya enggak? Terlalu sering. Tangan aja kalau megang sesuatu yang terlalu sering, kapalan itu. Ya. Nah sekarang kakinya Nabi, kata Aisyah, aku melihat ya tatafattaro, sampai bengkak-bengkak kapalan. Bukankah Allah telah menggugurkan dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Kok sedemikian rupa, wahai Rasulullah? Lihat ya, sholatnya Nabi. Ini menunjukkan kesungguhan Rasulullah, Bapak Ibu, dalam sholat. Yang betul-betul nggak ada tandingan, betul. Kalau kita jangankan sampai kaki bengkak, kaki pegel aja udah milih duduk. Ya tidak? Ada nyamuk dikit, waduh sudah itu. Kakinya udah nggak tahan itu. Kalau sahabat dulu ada yang sampai tertancap panah di pahanya, nggak berhenti sholatnya. Tetap sholat. Ini menunjukkan betapa luar biasanya Nabi dalam sholat. Jumlahnya, kualitasnya. Kualitas dan kualitasnya. Apa jawab Nabi ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha? Jawaban Nabi ini terkait dengan pembahasan kita. Kata Nabi, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Kata Nabi kepada Aisyah, "Tidakkah aku ingin agar menjadi hamba yang bersyukur di hadapan Allah?" Artinya, sedemikian rupa yang Nabi lakukan dalam ibadah yang luar biasa, itu sebagai wujud rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini wujud syukur kepada Allah yang ketiga. Sebagai rukun syukur yang benar. Oleh karena itulah, para ulama semisal Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah mengatakan asyukru taqwallah wal amalu bi ta'ati. Syukur itu adalah dengan bertakwa kepada Allah dan beramal untuk taat kepadanya. Ya. Dan juga Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala pernah mengatakan, kullu ni'amin lam tuqarribuka ilallahi fahiyal baliyah alaika. Semua nikmat yang kau dapatkan dan membuat engkau tidak dekat dengan Allah atau semakin jauh dengan Allah, maka nikmat itu akan menjadi malapetaka bagimu. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ini yang ketiga. Jadi kalau mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, syukur, rukun satu, rukun kedua dia penuhi,
Tapi yang ketiga dia tidak penuhi, belum bersyukur kepada Allah. Dan betapa banyak nikmat ya yang ada di sekitar kita. Kemudian yang terakhir, rukun yang keempat, mengungkapkan rasa syukur kepada orang yang menjadi sebab sampainya nikmat Allah kepada kita. Mengungkap rasa syukur kepada orang yang menjadi sebab sampainya nikmat Allah kepada kita. Nah, ini yang banyak gugur, syarat yang keempat ini. Banyak sekali yang enggak memenuhinya. Padahal Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan selainnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah dianggap bersyukur kepada Allah bila tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia. Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah menjelaskan dari hadis ini, Rasulullah menerangkan bahwa Allah tidaklah menerima syukurnya seorang hamba atas anugerah yang dia beri bila dia tidak pernah mengungkap rasa syukurnya itu kepada manusia yang menjadi sebab sampainya karunia itu pada dirinya. Allah enggak terima syukur. Nah, mengungkap rasa syukur kepada orang tersebut ada 3 bentuknya. Mengungkap rasa syukur ada 3. Pertama, membalas dengan yang lebih baik. Yang kedua, membalas dengan yang sama, senilai. Dan yang ketiga, membalas dengan mendoakan kebaikan. Dan kita, hadirin yang saya muliakan, semua bisa. Apalagi untuk yang ketiga. Mungkin kalau yang kedua, yang pertama, yang kedua, barangkali lah. Tapi yang ketiga, siapa yang nggak bisa? Maka yang diajarkan Nabi SAW adalah mengucapkan, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Itu doa untuk orang yang berbuat baik kepada kita. Yang ketiga sebenarnya itu. Yang ketiga sebenarnya. Ada yang lebih dianjurkan. Di atasnya balas dengan yang semisal. Dan lebih yang dianjurkan lagi. Balas dengan yang lebih baik. Hadirin yang saya muliakan dan saya hormati. Mulai sekarang Bapak Ibu biasakanlah mengungkap rasa syukur seperti yang Nabi ajarkan. Doa kebaikan untuk orang yang memberi kebaikan kepada kita. Ya. Sudah bisa semua? Tadi yang saya ucapkan. Kalau orangnya laki-laki, jazakallahu khairan. Kalau orangnya perempuan, jazakillah khairan. Kalau untuk orang yang banyak atau orangnya lebih tua dari kita atau yang kita hormati, jazakumullah khairan. Apa ibu-ibu? Ini bapak-bapak nih jangan sampai nggak bisa. Kalau orangnya laki-laki tunggal, apa ucapan kita? Iya. Kalau orangnya perempuan tunggal, apa ucapan kita? Iya. Kalau orangnya banyak, apa ucapan kita? Kalau orang yang lebih tua atau yang kita hormati ucapannya? Jazakumullahu khair. Sama dengan orang banyak tadi. Ingat ini. Ini terlalu mudah. Karena cuma menggerakkan lisan. Dan betapa banyak orang-orang di sekitar kita yang menjadi sebab sampai nikmat Allah kepada kita. Ya tidak? Orang tua kita yang masih hidup atau yang telah meninggal. Itu orang yang menjadi sebab betapa luar biasa nikmat Allah pada kita. Rekan kerja kita, tetangga kita, pemerintah kita, istri kita, suami kita, anak kita, semuanya. Kalau kita tahu poin ini saja, saya katakan, kalau kita sadari poin ini saja, maka niscaya nggak akan ada itu kedurhakaan kepada orang tua. Nggak akan ada itu saling menjelek-jelekan. Nggak akan ada itu pemberontakan. Itu diantara aksi karena tidak menyadari nilai sebuah nikmat yang Allah berikan dengan melalui perantara orang tersebut. Kalau kita sadar, maka kita nggak akan tega untuk durhaka. Karena orang tua luar biasa menjadi sebab sampai nikmat Allah kepada kita. Maka ini yang keempat. Oleh karena itulah Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan dalam Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Daud, tidak Allah terima
syukurnya orang kepada Allah, walau mengucapkan alhamdulillah. Rukun 1, 2, 3 dia penuhi, tapi enggak yang keempat. Enggak Allah terima. Maka hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ini 4 rukun syukur. Yang banyak di antara kita, sekarang saya juga termasuk padanya. Yang barangkali terpenuhi cuma 3, atau 2, atau bahkan cuma 1. Lalu kita merasa udah bersyukur kepada Allah. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, wa innallaha ladzu fadlin 'alan nas, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sungguh Allah itu terlalu banyak anugerah karunia-Nya kepada manusia. Tapi dengan demikian, bersama dengan itu, banyak juga manusia yang nggak bersyukur. Padahal kan banyak manusia mengucapkan alhamdulillah, banyak itu. Ya tidak? Orang yang mengucapkan alhamdulillah sebagai salah satu bentuk syukur itu banyak. Kita di pasar pasti mendengar orang mengucapkan alhamdulillah. Di jalan ada alhamdulillah. Di rumah ada alhamdulillah. Apakah itu sudah dikatakan bersyukur? Udah belum? Belum. Makanya Allah sebut banyak di antara kalian yang enggak bersyukur. Karena kita paling mengandalkan syukuran cuma alhamdulillah. Salah. Ada 4. Apa yang pertama? I'tiraf. Yang kedua, mengamalkan amalan lisan. Yang ketiga, isti'anah. Yang keempat, mengungkap rasa syukur kepada orang yang beri sebab sampainya nikmat Allah kepada kita. Ayat di surat An-Nasr yang kedua, surat Al-Kautsar ayat kedua, fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan kurbanlah. Ini termasuk dalil yang menjelaskan akan hal ini. Bentuk syukur yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya cukupkan pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini. Semoga Allah memberi hidayah, taufik dan petunjuk kepada kita semua untuk bisa bersyukur dengan benar. Agar benar-benar nikmat yang Allah beri semakin bertambah dan berberkah untuk kita semuanya. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala hal yang Dia murkai dan Dia tidak ridhai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebelum saya tutup, ada yang ingin bertanya atau yang ingin disampaikan dari jamaah, saya persilakan. Belum Isya ya? Mundur jauh sekali sekarang Isyanya. Jam berapa Isya? 7.18. Masya Allah ya, cepat sekali mundurnya. Kemarin kayaknya baru jam 7 lewat 5 gitu. Masya Allah. Ada yang mau bertanya? Bapak-bapak? Atau yang ingin disampaikan? Ibu-ibu di belakang? Baik, kalau tidak berarti selesai. Mudah-mudahan dari yang kita pelajari bisa dipahami dengan baik. Dan mudah-mudahan bisa diingat. Pekan depan mungkin saya akan tanya. Ya, karena hari ini nggak ada yang tanya, maka pekan depan saya akan bertanya. Dari pelajaran yang didapatkan di pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga Allah beri manfaat dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Hanya kepada Allah saya mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.